Dalam mempercepat pemberantasan AIDS, tuberkulosis, dan malaria ATM, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan penyusunan dan penganggaran dokumen perencanaan tahun 2025. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, malaria ATM dibuka resmi oleh Wali Kota Jambi Maulana. Untuk diketahui, persentase TSR Kota Jambi dari tahun 2021 hingga 2023 terus meningkat, yang menunjukkan bahwa efektivitas program pengobatan TB di Kota Jambi semakin baik. Tercatat pada tahun 2021, TSR mencapai 38,6%, meningkat menjadi 54,6% di tahun 2022, dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 77,9%. Namun penyakit lain yang harus diwaspadai adalah HIV, yang dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 terdapat kenaikan upaya penekanan penyebaran HIV dan penambahan keberhasilan pengobatan di Kota Jambi. Terlihat dari capaian SPM HIV pada tahun 2021 sebesar 51,9%, meningkat menjadi 63,9% di tahun 2022, 74,5% di tahun 2023, dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 95,6%. Sedangkan untuk penyakit malaria, sejak tahun 2014, Kota Jambi sudah mencapai kondisi eliminasi malaria, tetapi tetap dibutuhkan anggaran untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa. Dengan tren presentasi yang terus meningkat, perkembangan TB dan HIV di Kota Jambi menunjukkan bahwa program kerja pemerintah daerah Kota Jambi saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran ini merupakan momen penting bagi pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Jambi. Karena meskipun ketika penyakit memiliki karakteristik yang berbeda, namun dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sangat besar. Ya, hari ini saya berada di Laboratorium Kesehatan Daerah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan, Bapeda Provinsi, Bapeda Kota, Kepala OPD yang berhubungan, dan Kepala Puskesmas dari rumah sakit, menyusun perencanaan program untuk penanggulangan TBC paru dan HIV. Karena memang kita menghadapi beban ganda. Yang pertama, penyakit infeksi masih cukup tinggi, TB paru dan HIV, maka perlu dilakukan perencanaan yang komprehensif, karena penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya pendekatannya kesehatan. Tapi misalnya orang TB itu karena rumahnya yang tidak layak, maka butuh perkim di sana, bedah rumah, butuh basnas. Ada TB karena masalah lingkungannya yang tidak sehat, sumber air bersih. Ada TB karena masalah gizinya yang tidak baik. Maka program ini merupakan upaya strategis kita untuk menyusun perencanaan penanganan TB dan HIV yang komprehensif. Dan ini juga sejalan dengan semangat kita untuk membentuk penasehat dan pembina posyandu yang sekarang sudah diambil alih oleh Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Di kecamatan juga begitu, di kelurahan, artinya kita sudah membuat perencanaan yang memang masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan kesehatan saja. Maka ditarik strukturnya ke yang lebih tinggi supaya bisa mengkoordinasikan semua program. Tidak bisa dibebankan hanya tenaga kesehatan. Itu prinsip. Pak, selain ini kan juga sekarang ini DBD juga meningkat. Guna mendukung perencanaan dan penganggaran yang efektif pada program pemerintah daerah, saat ini pemerintah Kota Jambi telah menuangkan kebijakan PTI ATM ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025 hingga 2045. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.